Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana tentunya program acara Hidup Sehat menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Yanrike Harahap, SPPD. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini udah pertemuan kesekian kalinya ya, Iya. dokter ya. Tentunya dengan tema yang berbeda pula. Untuk menambah wawasan pemirsa di TVRI Jambi tentunya ya, dokter ya. Baik pemirsa, pada hari ini tema kita yaitu waspada gejala penyakit liver ya, dokter ya. Yap. Nah, ini menarik sekali nih dokter, karena mungkin pemirsa juga sering mendengar istilah-istilah liver dan juga istilah-istilah penyakit yang berhubungan dengan hati ini ya dokter ya. Iya. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Mari bergabung bersama kami untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini, tentunya dengan dokter spesialis kita pada hari ini. Baik dokter, tentang tema kita hari ini dokter menarik nih, yaitu tentang penyakit liver. Nah sebelumnya mungkin pemirsa juga banyak yang hanya tahu aja tentang liver itu apa. Nah dari spesialisnya sendiri nih, seperti apa sih liver itu? Apakah penyakit liver itu di mana dan menjangkit apa saja? Nah silakan dijelaskan dokter. Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau kita ngomongin liver, itu berarti kita ngomongin bahasa Inggris. Karena kalau kita ngomongnya itu hati. Jadi kalau bahasa Inggris itu namanya liver, kalau bahasa kedokterannya namanya hepar. Jadi itu adalah organ yang memang ada di kita dan merupakan organ, salah satu organ terbesar. Terbesar dan salah satu organ yang terberat kerjanya di dalam badan kita. Jadi bisa kapasitasnya sampai untuk hati sendiri kita bisa sampai setengah kilo hati aja. Wah, berarti Jadi, kalau berat badannya kita agak berat, berarti hati kita udah setengah kilo sumbangsinya ya dokter ya. Oke. Baik. Nah, jadi hati sendiri kalau orang secara awam memang kadang-kadang agak sulit untuk memberi edukasi ke pasien dalam bahasa awam. Jadi kadang-kadang dokternya bilang, oh sakitnya sakit liver. Tapi liver itu sendiri banyak bagian di dalamnya. Jadi apakah mulai dari sakitnya karena infeksi, sakitnya karena autoimun namanya, atau sakitnya ada karena apakah dia ada kayak kista, adakah seperti kanker, itu banyak di dalam hati itu. Jadi sebenarnya liver ini kayak bahasa awamnya aja. Pokoknya yang kena sakitnya itu hati. Oke, jadi sakitnya liver. Karena untuk mempermudah untuk komunikasi saja. Karena sebenarnya liver sendiri itu hanya organ, sama kayak kita ngomongin ini tangan. Nah, sakit di tangan kan banyak. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya liver itu organ yang ada di dalam badan kita dengan kapasitas besar dan mempunyai tugas yang berat. Dan dia punya kehebatan. Ternyata liver ini kalau bagian lain itu rusaknya barangkali 50% rusak udah bermasalah, liver bahkan hanya 20% kemampuannya saja dari 100% nih, tinggal 20% dia nggak masalah. Dia sangat-sangat bisa. Jadi akhirnya orang yang sakit liver yang seperti yang sakit-sakak liver yang berat, yang misalnya masalah gara-gara alkohol atau ada penyakit yang lain, itu kalau nggak sampai di bawah 20% hatinya masih nggak ngelihat gejalanya, nggak nampak. Jadi sebenarnya itu medianya ya, si liver ini organnya. Organnya. Jadi organnya ini untuk mempermudah cara kita berkomunikasi saja. Kita mengatakan di sana tempat sakitnya. Oh begitu dokter ya. Nah itu tadi disebutkan ada penyebabnya dari infeksi. Berarti setelah itu ada sebutan nama khususnya lagi untuk penyakitnya? Ada sebutan nama khususnya. Oh berarti bukan berarti oh dia sakit liver. Padahal harusnya ada lebih spesifik lagi ada spesifik untuk istilah lagi. namanya. Nah kalau untuk tentang hati ya ini dokter ya. Saya kan sering mendengar itu kayak penyakit kuning gitu ya. Apakah itu termasuk ke dalam kategori penyakit liver ini? Atau memang ada khususnya lagi? Kadang kan sering oh ini liver nih, nah dia kuning jadinya kan. Nah ini kan awam banget nih saya nih dokter ya, sama lah saya dengan pemirsa TVRI Jambi nih dokter. Nah mohon mungkin dijelaskan dengan lebih detail tentang kalau orang yang penyakit kuning ini apakah termasuk penyakit liver atau ada lagi subnya lagi penyakitnya itu dokter. Silakan dokter. Kalau kuning itu salah satu gejala liver, gejala liver. Tapi sakit kuning bukan hanya punya liver. Oh baik. Jadi
pada pasien liver mungkin pada pasien-pasien sakit liver yang dari infeksi, apa dari batu pada salurannya itu bisa bikin kuning. Tapi misalnya ada penyakit anemia bisa bikin kuning. Oh, kekurangan darah putih ya. Sesuai darah merah. Jadi anemia hemolitik namanya, jadi penghancuran diri sendiri itu bisa kuning pasiennya. Atau karena keracunan obat tertentu. Nah, jadi istilahnya intoksikasi kalau kita bilang. Jadi keracunan obat itu juga bisa kuning. Jadi salah satu gejala liver iya, tapi punya liver pribadi enggak. Oh begitu, berarti bukan berarti hanya kuning itu punya tanda-tanda penyakit liver, bukan ya berarti ya dokter ya? Tapi kalau sudah kuning ya jangan obati sendiri, cari penyebabnya. Betul. Karena kita kan mengobati penyebab, bukan apa yang terjadi kalau kuningnya. Betul. Apa yang membuatnya menjadi seperti itu, begitu ya dokter? Nanti kalau kan beli obat ke apotek kan suka gampang nih sekarang. Iya dokter, benar banget. Jadi obat untuk kuning dong, kalau apotek kan enak ngeluarnya kadang-kadang. Nah jadi cari dulu penyebabnya, karena kalau kita ngobati cuman kuningnya doang, ya kalau bener, kalau salah bagaimana? Tidak representatif juga dokter ya, karena itu hanya analisa sekilas tanpa benar-benar dicek secara total, begitu ya dokter ya. Nah membahas tadi karena baru tentang kuning tadi nih, berarti apa lagi nih dokter, gejalanya seperti apa kalau bagi orang yang harus waspada terhadap penyakit liver ini sendiri? Oke, banyak sih. Yang pertama tadi kuning itu yang paling sering ya, yang paling gampang dilihat karena satu yang paling gampang lihat tuh karena mata kita putih. Jadi kita gampang ngelihat perbedaan warna, kok tiba-tiba hari ini putih, seminggu lagi kok kuning ya, lebih gampang dilihat. Jadi munculnya nampak. Kemudian karena kuning ini, karena kulit kita itu bisa dibilang organ terluas. Oh benar. Jadi kalau mau lihat kuning, tapak tangan lihat kuning, gampang jadinya. Istilahnya ini banyak banget, lebar banget kalau kita dikulitin dikulitin ya, dilihat, diceknya jadi secara kasat mata pun terlihat. Gampang, jadi gampang. Jadi kuning itu yang pertama yang paling sering. Bisa jadi yang kedua itu apakah banyak sih, misal jadi dari gampang perdarahan. Kemudian ada yang paling sering lagi kalau gampang-gampang dilihat ini nih, ada cairan di perut. Jadi kayaknya kayak kalau cowok kok gendut ya. Apa bukan gendut sih? Kalau kita bilangnya asites, jadi ada cairan di dalam rongga perut. Kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak yang badannya kurus tapi perutnya gendut. Wah, berarti harus hati-hati nih ya dokter ya, kalau yang ada bentuk-bentuk bentuknya aneh, gitu buncitnya aneh gitu, bukan buncit bapak-bapak, bukan. Dokter jadi paham ternyata. Tapi ada beda yang ya lain, karena bentukan badannya lain. Kemudian ada misalnya ada pelebaran pembuluh darah itu di daerah rongga perut, di daerah perut atau di daerah dada, itu kan pas lagi kita observasi pasien biasanya terlihat. Kemudian ada bercak-bercak kemerahan di tangan, itu juga itu bisa. Selalu akan di tangan atau di berbagai organ tubuh yang lain? Kalau memang ada spesifik tempatnya, lebih gampang ngelihatnya. Oh begitu. Jadi tak terlihat gitu ya, dari kulit aja bisa tampak bercak merah begitu dokter ya? Ya bisa, posisi lokasi-lokasi tertentu bisa. Kalau biasanya yang itu yang agak lebih, istilahnya kalau mau dilemparkan ke awam agak susah juga nanti ngajarinnya ya. Tapi kalau kita bisa bilang oke, kalau kuning, kemudian ada penurunan berat badan juga, kemudian proporsional tubuhnya nggak cocok antara badan kurus, kok buncit ya gitu. Jadi yang kayak gitu kan ada sesuatu yang aneh, tolong cepat kontrol atau periksa. Periksa ke dokter spesialis bidang ahlinya begitu ya dokter? Boleh ke dokter, di puskesmas juga kan kita udah rata-rata dokter semua isinya ya. Oh benar dokter. Paling terdekat dulu. Ya, klinik gitu ya, yang udah bisa langsung untuk melihat seperti apa kondisinya gitu ya. Jangan cuma ke apotek langsung begitu ya dokter ya? Jangan ke apotek langsung itu intinya. Karena kalau mungkin yang tampak kasat mata mungkin bisa, ini luka nih gimana kali ya, salep kali gitu. Tapi kalau untuk harus analisa lebih lanjut memang sebaiknya ke rumah klinik atau rumah sakit. Begitu ya dokter ya. Nah untuk liver ini sendiri dokter, kan penyakitnya macam-macam nih. Bisa dicontohkan satunya, misalnya kalau penyebab infeksi itu apa penyakitnya, kemudian tadi juga ada penyebab dari hal yang lain atau virus gitu kan dokter ya.
Kalau kita bisa bilang sih yang paling gampang itu kalau kita lihat virus itu mulai dari hepatitis kali ya. Yang paling awam, paling kita gampang dengarnya. Hepatitis ini sendiri banyak juga yang kita ketemu aja yang paling sering itu hepatitis A, B, C. Berarti itu ke liver juga ya dokter? Liver ya? juga, karena itu peradangan pada hati. Nah, yang bikin kuning sih paling seringnya hepatitis. Mestinya Iya. penyebab utamanya Yang ya. paling sering bikin kuning hepatitis. Benar, Kalau dokter. sakit hati yang lain jarang kuning, apalagi kalau sakit hati hati itu. yang lain ya, dokter, ya. Iya. Terhadap omongan si dia, Iya. oh, bukan ya dokter ya? Bisa itu nggak kuning bisa. tapi Nggak kuning, nggak tapi merah kali ya. Kalau hepatitis itu rata-rata kuning. Oke. Tapi kalau hepatitis kita akan melihat dari proses kuningnya, proses tanda-tanda infeksi dari virusnya, ada demamnya, ada mual muntah hebat, udah itu kondisinya melemah dalam waktu cepat, itu bisa kita lihat. Kemudian kita juga bisa periksa gampang, pemeriksaannya banyak sekarang, kita bisa periksa. Pengobatannya ya kalau cuma hepatitis A, ya paling istirahat. Iya, cukup Istirahat kalau memang perlu rawatan ya rawatan untuk bed rest ya. Bed rest aja. Tapi kalau yang B dan C mungkin kita akan butuh seperti antivirus. Tapi itu ada pemeriksaan lanjutan. Sebenarnya apa yang membedakan ada A, B, C ini dokter? Apakah kayak vitamin, kekurangan vitamin A gitu? Bukan ya dokter ya? Nah mungkin Itu bisa diberi jenis-jenisnya. penjelasan. Sambil dibuka wawasan ya pemirsa Iya. TVRI juga di rumah. Apa perbedaannya dokter? Misalnya kayak hepatitis A atau hepatitis Itu B? perbedaan apanya virusnya aja. Oh virus, jadi virusnya nama gelar nyerangnya virusnya aja. itu? Jadi bisa kita jenis virusnya apa, kemudian nanti penanganannya kategorian. beda-beda. Jadi makanya itu kalau memang kuning, kan kuningnya nggak bisa langsung ke apotek langsung beli. Kenapa? Penanganannya beda-beda. Kalau dia yang hepatitis A, penanganannya ya istirahat aja, bed rest aja di rumah. Atau ke rumah sakit deh kalau memang nggak bisa gitu. Kalau yang B, nanti dokternya akan kasih obat yang beda lagi. Yang C, beda lagi obatnya. Jadi kita lihat jenis penyebab virusnya. Kategori penyebabnya ternyata yang membuat dia ada A, B, C. Iya. Tapi nggak ada sampai Z kan dokter ya? Sampai E. Sampai E? Oh, banyak ternyata. Itu berbeda ya antara Iya. masing-masing infeksinya terhadap virus Iya, yang cuman mana? kita biasanya cuman A, B, C aja yang kita periksa. Yang D dengan E udah ngikut aja deh ke B dan C. Karena telah terjangkit dari awal begitu dokter. Dia ada kemungkinan bisa naik dokter. Misalnya dari A, kemungkinan dia bisa jadi parah, makin ke B, makin ke C. Itu bukan derajat keparahan, itu jenis. Oh jenis saja. Jenis saja. Bukan stadium berarti bukan ya? stadium. Jadi dia cuma jenisnya yang nyerang ini yang virusnya yang hepatitis A-nya, yang ini virus hepatitis B-nya. Betul. Itu betul. jenis virusnya aja. Jadi hepatitis termasuk penyakit liver yang dalam kategori infeksi. dokter. Infeksi. Kemudian ada lagi tadi Kalau infeksi bisa kita lihat juga barangkali kayak bisul ya kita bisa bilang ya namanya abses. oh abses. Jadi Oke. tapi ini kalau kita bilang bisulnya kan biasanya ketahuinya bisulnya di pantat, di ketiak, di punggung gitu ya. Yang awam ya, yang biasanya ada gitu. Ya, syukurnya harusnya di situ aja gitu. Jadi ini ada kondisi-kondisi tertentu yang nemploknya di hati. Bisulnya di hati. Jadi dia juga ada pembengkakan yang terjadi di hatinya. Seperti bisul di luar. Normal. Seperti bisul di luar ada nanahnya, ada Tapi dia di dalam hati. dalam hati dan itu biasanya nyeri pasiennya ngeluh nyeri karena kan namanya bisul di luar aja nyeri ya, Iya. apalagi bisul di dalam hati. Nah itu juga kategori infeksi juga untuk hatinya. Itu bagaimana dok? Pasti diagnosanya tetap harus melalui CT scan atau seperti apa gitu? Yang pertama kali pasti harus ke tenaga medis. Betul. Karena kalau kita udah ngelihat pasien yang ada bisul di hati sih biasanya kalau udah pernah ngelihat jarang-jarang lupa karena memang tampilannya khas gitu. Oh, khas. Beda sekali gitu. Beda ya? lemesnya beda sama kayak kena bisul di luar kali ya. Sama-sama lemes tapi lemesnya ini lebih hebat dari yang bisul di luar gitu. Tapi tidak mempengaruhi aktivitas dokter? Sangat mempengaruhi aktivitas karena kan dia di dalam mengurangi nyeri. Setiap gerakan pasti nyeri. Ya, jadi kurang aktif juga jadinya ya, karena Iya, nggak ada bisa aktivitas yang kurang malah. nyaman begitu ya dokter ya. Jadi ternyata pembahasan kita luas sekali ya dokter Luas ya. Karena sekali. saya pikir liver itu hanya sebuah nama penyakit saja, satu penyakit. Ternyata banyak. Udah dokter jelasin dua nih, ada hepatitis sama yang barusan ini abses. Abses tapi di liver bukan yang di Iya. luar. Nah, itu kalau untuk hepatitis ini sendiri penyebabnya apa nih dokter? Ya tadi virus hepatitis A Hanya virus saja atau ada sistem keturunan gitu? Oh, atau? enggak ada. Oh, enggak. Kalau hepatitis enggak, cuman hepatitis bisa ditularkan. Nah, hepatitis Iya, saya pernah dengar hepatitis bisa ditularkan.
baik itu dari kebersihan. Kalau kebersihan kita ngomongin hepatitis A biasanya. Hepatitis A. Kurang gaya hidup sehatnya kurang gitu ya dokter? Iya, ya? biasanya gitu. Betul. Jadi kebersihannya kurang atau dari hubungan seksual. Atau juga bisa dari transfusi darah. Transfusi darah. Jadi penyebabnya macam-macam. Tapi kalau A biasanya kita ngambilnya dari, sering terjadi itu karena kebersihan aja, sanitasi lingkungan. Betul ya. Jadi terjangkit infeksi gitu iya. lah Satu jadinya. orang kena udah tuh nggak bersih ya kemana-mana lah gitu loh. Begitu. gitu. Cuman kalau untuk A itu sendiri disembuhkannya bisa dengan gampang sembuhnya. istirahat. Kemudian kalau yang B itu sendiri harus ada sampaikah tindakan operasi kalau untuk hepatitis? Kalau B enggak, kalau hepatitis terapi obat. Terapi obat. Terapi obat yang panjang atau beberapa kali pas dicek sudah sembuh gitu dokter? Sebenarnya kalau hepatitis itu sendiri, kalau untuk B dan C, walaupun sebenarnya kalau C ini sering pada pasien-pasien yang bisa dibilang ada hubungan dengan tusukan jarum, kemudian ada hubungan seksual dan juga ada transfusi darah. Jadi bukan berarti semua C pasti ada hubungan seksual dengan yang C juga gitu kan. Cuman salah satu itu resikonya itu 3. Yang transfusi darah ini paling sering tuh kalau misalnya pasien-pasien yang rutin, sayangnya kita rutin cuci darah kadang-kadang suka terjangkit juga. Jadi tapi walaupun dia lebih berat C, ternyata lebih gampang sembuhnya dibanding yang B. Oh begitu ya dokter iya, ya? yang B ini kadang-kadang kita nggak perlu terapi, tapi ternyata B ini bisa agak susah sembuh. Jadi memang harus rutin lama pengobatannya. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu, kayaknya menarik nih, nanti kita bahas lagi ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 08117433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar liver ya dokter ya, seputar penyakit yang telah dijelaskan oleh dokter Yandrika tadi, silakan langsung hubungi kami tentunya di studio TVRI Jambi. Baik dokter, tadi sudah panjang lebar nih, saya pun juga menambah wawasan saya seputaran liver itu tadi. Yang sebelumnya saya pikir bahwa penyakit liver itu hanya satu dan memang cuma ngejangkitin hati. Nah ternyata ada hepatitis, tadi dokter juga bilang ada A, B, C tadi, sampai E ternyata. Kemudian ada abses, tadi sudah dokter jelaskan. Nah selanjutnya apa lagi nih dokter yang menjangkit di hati atau di liver itu sendiri untuk penyakit? Yang paling sering sekarang sih ketemunya di fatty liver namanya. Fatty liver, jadi hatinya berlemak. Ada lemak ya dokter? Saya pikir lemak hanya ada di perut. Ternyata di hati pun juga ada. Iya. Jadi itu seperti apa dokter? Jadi sebenarnya hati itu kan kayak gampangnya gitu, kita kalau logikakannya itu kayak hati sapi, gimana sih cakepnya? Merah, bagus ya gitu ya, licin. Gitu. Jadi kalau perlemakan hati ya permukaannya enggak selicin itu lagi, berlemak. Dan salahnya berlemaknya bisa sampai ke dalam-dalam gitu kan, sampai ke dalam sel-sel hatinya. Merusak banget berarti ya dokter ya? Merusak. Nah zaman dulu perlemakan hati itu biasanya kita ngomongnya setelah 40 tahun ke atas. Oh, ada faktor usia di 40 faktor tahun usia, ke atas. karena kita harapkan 40 tahun ke atas ya barangkali gaya hidup segala macam. 40 tahun ke atas juga organ-organ udah lama dipakai istilahnya, kata zaman orang awam bilang ya. Terus ya barangkali udah lebih mapan, jadi makannya banyak yang enak-enak ya. Tapi sekarang ternyata udah mulai bergeser lagi nih. Jadi segala macam penyakit sebenarnya mulai bergeser sekarang ke yang muda-muda. Oh, benar dokter ya. Jadi
Tidak berarti seperti kayak yang gagal ginjal bisa kepada anak-anak, kan kita dengar sekarang sedang Iya, heboh. Begitu juga untuk liver kita ya, liver dokter ya? juga. Jadi Tidak berarti faktor usia 40 ke atas terus. enggak, bergeser ternyata sekarang. Mulai ditemukan pasien-pasien dengan perlemakan hati yang harusnya 40 tahun ke atas, sekarang ketemunya 28, 29, 30. Kadang-kadang karena kalau kita ngomong itu ada, kalau zaman saya kuliah dulu 4F namanya. Jadi Apa ada tuh, Dok? female, fat, fertil, apa satu lagi lupa aku. Jadi perempuan gendut, Ya. ya gendut udah itu masih bisa melahirkan, subur ya gitu ya. subur itu kita bisa curiga barangkali nih kalau udah 40 tahun ke atas, 40 satu lagi 40 tahun ke atas, 40 tahun oke ke deh atas. bisa jadi ini nih Pemicu pasiennya ya? sakit mual-mualnya deh, karena dia lebih cenderung untuk mual ya, itu karena perlemakan. Tapi ternyata sekarang nggak sampai 40. Wah, Terbaru ternyata- kemarin saya dapat 21. Waduh, Terlalu 21 cepat. dokter ya? Iya. Karena Berarti itu pola hidup apakah kita. pola hidup? Pola hidup kita. Ada turunan nggak kalau untuk lemak hati ini sendiri? Enggak, pola hidup kita. Ya, tidak ada sistem keturunan ya? Jadi karena sekarang makanan kita tinggi gula. Jadi memang murni tercover gitu, hati kita yang licin tadi yang seolah-olah bentuk seperti hati sapi tadi tertutup sama lemak? Tergantung tingkatannya. Oh, Jadi dia ada mungkin yang sedikit, grade-grade-nya, ya. Jadi berapa lebarnya gitu iya, ya? kalau kita lihat kadang kita bilang itu ada mild dengan moderat sama severe. Jadi ringan, sedang, berat. Jadi tergantung tingkatnya. Nah, tapi ya masalahnya dulu 40 kok sekarang cepat banget muncul pola 20-an makan. malah ya dokter ya? Pola Apa karena makan. fast food seperti itu juga dokter? Iya. Fast food dan tidak olahraga. Nah ini sering nih kaum rebahan dan mager ini kan Iya. dokter? Fast food tidak olahraga, makanan yang viral-viral sekarang itu full lemak, full gula. Betul, betul. Jadi olahraga nggak ada. Nah itu ya, Ya, jadi kena banget ya dokter ya? banget. Jadi sebenarnya ya apa yang kamu makan itu yang akan kamu dapatkan, kan seperti itu. Benar. Karena memang juga sudah disebutkan sekali ya dokter ya, apa yang kamu makan itu adalah yang tercermin pada kondisi kesehatanmu Iya, gitu ya kesehatan. dokter ya. Nah berarti dok kalau untuk liver ini sendiri, kalau yang sudah berlemak ini seperti apa nih dokter kita penanganannya? Apakah sampai ke operasi atau memang sampai dikulitin banget gitu kan? Kepikiran saya kalau udah lemak di liver itu apa dikocein gitu atau gimana nih dokter? Enggak. Kalau sebenarnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya udah pasti karena apa? makanan kan. Makanan, berarti pola dietnya ya. Dietnya kita bagusin. Kemudian kadar lemaknya kita beresin, kadar lemak darahnya. Bagaimana? Jadi kita edukasi pasien untuk perlemakan hati pasti pola makan dulu. Oh, diet ya, pola atur hidup sehatnya ya. Atur hidup sehatnya. Karena dia akan syukurnya perlemakan hati bisa sembuh. Bisa sembuh sempurna. Hilang sendiri lemaknya. Ya enggak sendiri, hilang sendiri enggak dong. Sendiri. Jadi gimana? Diobat, tetap apa itu namanya istilahnya, dietnya ada jalan, terapinya ya. olahraganya Tapi jalan. bukan sampai dioperasi atau bisa sampai ada yang operasi? Enggak ada sampai dioperasi. dibuka gitu enggak ya? Enggak ada ya? dioperasi. Dia bisa tetap tahan dietnya, kita atur gimana masukkan ke lemaknya, kemudian nanti kita atur juga olahraganya bagaimana. Kemudian kalau kita lihat faktor yang lain, biasanya kolesterolnya tinggi biasanya. Jadi kita obati dulu pencetusnya yang lain. Jadi kalau kita udah obati, insya Allah sembuh. Oh, itu biasa rentang waktunya berapa lama? Tergantung pasiennya. Tergantung pasien. Karena tergantung diet pasiennya juga. Benar juga ya. Kalau dia tidak konsisten atau dia tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Cuman kalau bergantung sama obat nggak bisa. Oh, benar. Cuman tergantung sama obat nggak bisa. Dia harus kerjasama antara obat dengan pasiennya sendiri, mau nggak nih mengubah pola hidup. Karena percuma kalau nggak ngubah pola hidup, makan obat terus nggak ada efeknya. Nggak ada efek ya, malah sia-sia jadinya ya dokter ya. Oke dokter. Jadi kalau untuk istilah dari lemak hati tadi dokter ya, ini banyak nggak pasien yang di Jambi kalau untuk yang terkena lemak hati ini? Kalau menurut yang sudah konsul sama dokter nih dokter? Oke, sebenarnya kalau untuk lemak hati sendiri ini ya, ini kita bagi dua. Oke ya, yang sumbernya makanan tadi kita bilangnya non alkoholik, dari yang alkohol. Oh, berarti pecandu. Pecandu alkohol. Jadi itu akan sangat mudah terkena. Mudah perlemakan. Jadi apakah nanti dibagi sebagai non alkoholik
steatore hepatik. Jadi perlemakan hati yang disebabkan oleh non alkohol atau perlemakan hati alkohol. Jadi beda nih sumbernya nih. Beda sumbernya, beda penanganan. Beda penanganan arti kata kalau yang non alkoholik kan kita tidak mikir lagi alkoholnya stop ya. Kan nggak mikir lagi. Tapi kalau yang dari alkohol, ya alkoholnya stop ya. Betul. Kayak Sudah, gitu. sudah jelas ya dokter. Udah ya, jelas penyebabnya udah apa jelas. gitu. Jadi tetap harus disuruh hentikan dan pola hidup sehat Pola juga. hidup sehat. Jadi dua-duanya pola hidup sehat. Jadi tetap dua-duanya harus dicari nih kan penyebabnya apa. Nah, jadi karena gejalanya hampir sama, kalau kita misalnya oke deh kita lihat ada biopsi hati diambil hatinya sedikit, kita lihat bentukannya juga hampir sama antara alkohol dengan yang non alkohol. Nah kita cari sekarang komunikasi dengan pasiennya lagi, bertanya bener ini kenapa sih minum apa, apakah memang ada riwayat suka minum pakai alkohol atau bagaimana. Komunikasi Komunikasi ya, jadi ya, bisa kalau dia nggak mau ngaku kan kita nggak bisa iya. paksa. Ada juga ya dokternya tidak jujur sehingga ada. kayak kita nggak tahu nih gimana mendiagnosanya secara keseluruhan gitu dokter Ya kita kan jadi akhirnya nggak tahu nih mau mengedukasi berhenti alkoholnya jadi nggak tahu dong, orang dia nggak ngaku. Oh benar, jadi kalau untuk konsul ke dokter tuh terbuka lah ya dokter. Biar kita bisa saling tahu dan bisa saling mengobatin gitu ya dokter. Saling mengobatin maksudnya bisa saling apa yang disampaikan bisa Iya, jadi kan sampai benar-benar full kita bisa perbaiki kita bisa ngebantu pasiennya dari seluruh sudut. Jadi kalau ada yang disembunyiin nggak kelihatan dong. Oh benar. Kasihan, sayang. Jadi sia-sia gitu ya konsulnya untuk apa berarti begitu ya dokter ya. Wah luar biasa dokter. Nah kemudian kita masuk kepada hal yang lebih spesifik nih dokter. Kan sering nih kalau liver kita dengar kayak ada yang kena tumor atau kanker, itu ada kemungkinan bisa di liver ya dokter ya? Iya. Jadi kalau misalnya tadi yang tadi kan kita ngomongin masalah ada perlemakan hati, segala macam alkoholik, segala macam, udah tuh ada hepatitis. Ini ada fase-fase tertentu yang dia akan kalau nggak sembuh jadinya kronis nih. Dari penyakit dari hepatitis yang tadi. jadinya kalau nggak sembuh kronis nih. Kalau sembuh alhamdulillah kelar. Kalau nggak sembuh kronis atau nggak sembuh ya udah nggak sembuh aja dia, tapi tidak jadi memperberat. Nah ada satu kondisi nanti kalau dia nggak sembuh dia jadi kronis, ada namanya sirosis namanya. Jadi hatinya jadi mengkerut. Kalau kita bilang kayak hati sapi itu merah seger, jadi hatinya ini kalau mau dilihat jadi hitam kecil gitu, hitam mengecil. Berubah ya? Berubah. Ukurannya berubah. Berubah ukuran, berubah bentuk, dan akhirnya karena dia nggak seger lagi, ya otomatis kalau kita mikir kalau yang nggak seger kan pasti kalau mengkerut pembuluh darah di dalam bagaimana, proses di dalam pasti udah jauh berkurang kapak mau untuk apakah darah segala macam pasti udah berkurang jauh. Baik dokter, mohon izin kita sapa penelpon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang Bu. Ya, siang. Ya Bu, maaf nunggu waktunya, saya dari Arpada Teknologi. Ini saya ketemu dengan Iya. Salah sambung kali ya. Oh, tampaknya terputus ya dokter ya. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon yang nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 08117433 133. Apabila Anda ada pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi Studio TVRI Jambi dan langsung bertanya dengan dokter spesialis kita yaitu Dr. Yanrike. Dokter, mohon izin tadi terputus karena ada telepon yang masuk. Semoga nanti kalau memang ada lagi pertanyaan yang lain bisa bergabung bersama kita ya dokter ya. Baik dokter, tadi kita udah mulai membahas tentang adanya tumor atau kanker di liver. Nah itu tadi dokter sedang menjelaskan penyebabnya. Silakan diteruskan. Oke, yang ini bukan tumor dulu ya. Ya baik dokter. Tapi ini kita ke sirosis dulu. Ini di bawahnya tumor sedikit. Baik, baik dokter. Ada step by stepnya gitu ya dokter. Jadi kalau kita ngomongin sirosis, kita berarti ngelihat hati yang cakep merah jadi hitam kecil keriput. Oh begitu. Jadi sirosis istilahnya. Iya, sirosis istilahnya. Nah, pembuluh darah yang di hati itu pembuluh darah gede semua. Jadi ada pembuluh darah utama ada salah satu di hati. Kemudian fungsi hati sendiri itu mulai dari namanya metabolisme, proses tubuhnya, proses tubuh kita yang sangat-sangat kompleks. Mulai dari metabolisme, mulai dari proses untuk detoksifikasi artinya kayak racun-racun itu
hati kita yang nyaring semuanya, memperbaiki. Jadi banyak sekali proses di hati, mulai dari pembentukan insulin juga, empedu juga, bla-blanya banyak sekali. Banyak ya tugasnya ya dok ya. Jadi dalam kondisi hati yang punya tempatnya bermasalah, fungsinya udah pasti menurun, otomatis semua rusak badan kita. Wah, Mulai dari berat badan pasti turun, kemudian mulai dari gampang perdarahan, mulai dari bentukan aja deh, kadang-kadang nampak banget antara kurusnya mendadak turun, kurus mendadak. drastis begitu ya dokter ya. Kemudian tadi kayak ada gampang, kalau kita lihat tuh kadang muntah darah. Oh, sampai ke situ juga ya dokter ya kalau untuk penyakit liver ya. Karena pembuluh darah yang masuk ke hati, salah satu jalur besarnya itu mengkerut. Oh iya. Jadi kayak varises jadinya di dalam tenggorokan, seperti ke varises di kaki karena ada sumbatan. betul. Ini varises di tenggorokan. Jadi muntah darah bisa, berak darah bisa. Berpengaruhnya juga bisa sampai ke tenggorokan begitu ya dokter ya. Iya, dan itu nanti lama-kelamaan pasiennya jadi anemia, pasiennya jadi memar-memar, gampang bercak, kayak perdarahan kena apa ya, kena kalau kepentok. Oh iya, benar. Tapi ini besar-besar. Balu gitu ya dokter ya, kayak di dalam gitu ya. Kayak Darah perdarahan dalam gitu. Jadi lebih gampang untuk berdarah. Dan karena begitu. salah satu fungsinya juga untuk menghancurkan darah juga di situ. Banyak fungsi hati. Jadi kalau hatinya terganggu, program Akan tubuh banyak kita organ gangguan lain semua. juga bisa gitu ya dokter, terjangkit hal yang lain gitu ya Iya, dokter. biasanya liver itu sering kita ngomong, oh sakit liver itu di sirosis. Oh, di sirosis itu tadi. Di sirosisnya. Sehingga berkembang jadi penyakit lain Iya, gitu ya dokter ya. jadi di sirosisnya yang kita sedang bilang sakit liver lebih memudahkan. Sampai nanti penurunan kesadaran. Sirosis masih Sirosisnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau punya ada teman atau keluarga atau tetangga yang dirawat, katanya saat dokter sakit liver, udah tuh mulai nggak nyambung-nyambung ngomongnya, itu biasanya sirosis gitu. Oh, ternyata lebih spesifiknya ke sirosis Ke kalau sirosis untuk yang gagal sering hati. awam disebut orang liver itu tadi. Itu ada unsur riwayat dari keturunan kah dokter atau memang penyebabnya apa nih kalau sirosis ini? Ya tadi saya bilang bisa dari hepatitis yang nggak kelar, Oke. perburukan, atau memang dari yang perlemakan hati, biasanya sih gara-gara alkohol ya. Yang Tetap perburukannya cepat. ada hubungannya ya dokter Ada. ya dari penyakit yang Kayak kita sambung jelaskan tadi dari menyambung awal. ya. Iya, sambung menyambung. Jadi kayak runtun gitu kan. Saya nanya dari awal tadi padahal sebuah edukasi yang baru buat saya. Ternyata ada kaitannya dari Ada setiap penyakit kaitannya. tersebut. Jadi ya intinya ya jangan menganggap enteng sakit-sakit ringan sebelum itu. Karena sebenarnya kadang-kadang sakit-sakit ringan ini yang Pemicu ya. berat, bikin akhirnya berat gitu kan. Jadi nanti kemudian ada ke sirosis, dan kalau memang bisa jadi sih nanti biasanya hepatoma muncul di situ, atau kanker darah, kanker hati, sorry. Oh, hepatoma istilahnya. ya, dokter ya. Hepatoma atau CA hepar, tergantung hepar. nanti penyebab dari mananya. Jadi nanti kalau udah kanker hati ya kita tergantung stadium berapa kita ketemu, kita ngomong gitu Karena kan. mungkin selama ini yang penyakit yang biasa yang didiamkan begitu ya dokter, atau yang memang tidak ditanggapi, tidak diobati dengan benar begitu dokter ya. Iya, bisa dibilang salah satunya begitu. Bisa dibilang begitu. Cuma kadang-kadang dengan tingkat pendidikan tidak bisa juga disalahkan sih ya. Iya benar dok. Pasien kadang-kadang mengeluh cuman gak enak di perut aja. Benar, Nggak enak. dokter. Jadi gak enak di perut itu udah langsung orang awam ngomongnya mah gitu aja. benar. Udah deh mah, sakit mah aja lah, minum obat. Nah jadi tapi kan harus diingat, sakit mah kalau minum obat kok nggak kelar-kelar ya. Oke. Harusnya dipikirkan Ternyata begitu. ada hal lain yang harus dikonsultasikan Iya. lebih lanjut ya dokter Karena ya. kan obat mah gampang banget kita beli di apotek. Betul. Sakit mah langsung keluar obatnya. Betul, Ya, dokter. padahal lupa ya posisi hati itu memang tetanggaan sama si lambung. Tetanggaan, deketan gitu ya dokter ya. Sebelah-sebelahan. Sebelahan. Jadi bisa jadi entah yang mana. sebenarnya begitu, dia dokter ya. nggak emah. Jadi hati itu organ yang sedikit sekali nyeri, rangsang nyeri. Jadi kalau dia sakit sebenarnya udah over gitu loh. Udah ada sesuatu yang lain. Makanya kalau mahnya kok nggak sembuh-sembuh ya, tolong dong cari. Nah, Ya, baik lainnya dok. Mohon apa. izin kita jeda dulu ya dokter ya. Nanti Iya. kita jelaskan lagi secara lebih lanjut. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Yanrike Harahap, SPPD. Baik dokter, tadi agak gantung nih membahas tentang membedakan seseorang yang sakit MAH sama sakit di liver atau di hati. Nah, ternyata di sini ya dokter udah jelasin tadi ada tetanggaan antara lambung dan liver itu tadi. Iya. Nah, saya biasanya kalau orang sakit hati kan di sini dokter, ternyata kan di sini. Kiri atau kanan ya dok? Kanan. Kanan. Nah, jadi nggak bisa lagi hati saya sakit, bukan di sini ya dokter ya. Sering kebalik nih dokter, orang Ini kira hati yang lain. ini hati yang lain. Itu hati yang Iya lain. iya iya betul. Ya silakan dokter, lanjutkan dokter. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin sakit MAH atau sakit, apakah ini livernya yang sakit? Itu biasanya yang bikin ulah itu kalau perlemakan deh. Yang perlemakan tuh paling banyak bikin ulah. Nah, kalau lihat ini aja dulu. Kalau sakit MAH, yang biasanya sakit MAH itu biasanya dari pola makan. Misalnya terlambat makan atau makan sesuatu yang terlalu asam atau terlalu pedas atau ada stres, seperti itu. Berpengaruh ya dokter ya? Iya. Untuk itu untuk lambung biasanya. ya? Tapi kalau Kurang istirahat gitu ya dokter ya? tapi kalau makannya biasa nih gitu loh kan. Tapi kalau setiap makanan yang banyak lemak, misalnya yang banyak ngandung susu, apalagi kalau minuman-minuman yang sekarang pakai susu kental manis banyak banget, Iya dok, tambah bener keju, tambah coklat gitu kan, dia tambah gula, terlalu banyak itu kan, biasanya kan gitu banyak tuh minuman viral-viral Tapi enak gitu, banget itu emang, Dok. Jadi setelah kita minum itu malah mahnya kambuh. Oke, jangan salahkan Coba curiga makanan tadi dulu ya. deh, bukan karena dari lambung. Kasihan lambung dijadikan kambing hitam Ya, mulu betul. gitu ya. Barangkali ada masalah, apalagi kalau misalnya dengan kita udah ada riwayat kolesterol juga. benar, Kan kita kadang-kadang suka iseng tuh pergi ke apotek ngecek kolesterol dong gitu Iya. kan. Apakah ada kolesterol juga ada masalah? Udah tuh usia juga, udah tuh berat badan, ini kok berat badannya lain Obesitas ya. Jadi udah nambah ya, mikir-mikir dong, jangan-jangan bukan mah. Betul. Jangan-jangan inilah hatinya nih, livernya nih yang ada masalah. Bukan lambung yang bermasalah ternyata. Iya, bukan lambung bermasalah. Karena kalau lambung dia kan lebih banyak kita ngomongin dari produksi asamnya. Kalau mah dia biasanya karena fungsinya salah satu untuk proses si lemak, ya tadi udah kecapean ini, dia aja udah berlemak, mau ngerjain lemak, kita kan logikanya gampang-gampangnya, dia udah berlemak, aku aja berlemak, gimana aku mau ngancurin lemak, gitu kan? Jadi akhirnya dia menimbulkan gejala seperti mual. Oh, sehingga Nggak timbullah ada seperti mual gitu dokter ya. Kemudian lanjutnya seperti apa lagi nih dokter kalau udah makin parah tadi, kalau dari habis dari mual ya? Nah, masalahnya gini, kita kalau ngomongin perlemakan di hati, itu tidak menutup kemungkinan perlemakan di tempat lain. Oh, bisa yang lain Karena kan berlemak kolesterol, juga? kita Oh, ngomongin iya benar. kolesterol. Jadi, Karena udah banyak numpuk ya dok. jadi perlemakan di hati, di jantung ada nggak ya? Jadi kan kayak gitu. Ya jadi bertanya-tanya gitu ya Jadi dokter, kalau udah ada perlemakan di hati, lihat dong kolesterolnya berapa. Harus dan pikir-pikir dulu, ini kan nggak mungkin pembuluh darah bukan di hati doang nih, pembuluh darah di mana-mana. Jadi udah ada kolesterol, bisa gangguan mata, bisa gangguan jantung, bisa gangguan ginjal. berpengaruh ke hal-hal yang lain, organ lain ya dokter. Jadi kalau dapat perlemakan hati itu jadi kayak warning sistemnya jalan harusnya. Jadi harus ada tanda peringatan, oh ini organ lain aman nggak ya? Ya, kemudian berarti kita harus perlemakan hati, kolesterol tinggi, diet, mulai tarik Tetap harus pola hidup sehat. pola hidup sehat lagi. Kalau nggak tuh benar nanti banget, dokter. takutnya yang lain muncul-munculnya. Jadi memang pengaruh sekali ya dokter ya untuk bisa agar kita langsung konsul gitu ya dokter. Tidak hanya dengar tahu sakit ini, ini mah ini gitu loh kan. Tidak cukup hanya dengan browsing mencari info di sosial media, itu sangat kurang efektif begitu ya dokter ya. Iya. Apalagi mungkin yang gejalanya berulang gitu ya dokter ya, yang tidak perlu jangan sampai diabaikan hal-hal yang Iya, gitu dokter kalau ya. karena perlemakan kan kita ngomong kolesterol tadi. Nah, kolesterol itu nanti lama-kelamaan akhirnya bisa jadi namanya batu empedu. Batu empedu lebih banyak kolesterol. Udah lain lagi ya dokter ya, penyakit yang dijangkitnya. Kalau misalnya kita ngomongin perlemakan hati aja, dia jarang sakit. Karena hati kan saya bilang tadi nggak muncul sakit karena nggak ada nyeri di situ.
Iya, dia nggak mungkin ada nyeri ya, dokter? Iya, nggak ada saraf nyeri. Tapi kalau udah ada seperti gejala mual, tapi kok nyeri ya, nyerinya tuh khas tuh di sebelah atas, kanan atas. Oh, kanan atas. Oke, kanan atas, karena itu lokasi hati. Lokasi hati. Jadi di kanan atas. Dan dia nyeri. Mungkin nggak sih perlemakan hati ini yang disebabkan oleh kolesterol akhirnya jadi bikin batu di empedu? Bisa. Bisa. Ternyata dia ada pemicu Tetangga-tetangganya. ya, dokter ya? Kan batu empedu paling banyak disebabkan oleh kolesterol. Oh, begitu dokter ya. Jadi dia bisa terjangkit ke yang lain gitu ya. Iya. Karena memang utamanya kerja hati ini kan memang banyak ya dokter ya. Banyak, Jadi ketika dia udah nggak efektif lagi, otomatis kan terganggu juga yang lain. Iya, Begitu ya, iya, sederhananya bisa ya dibilang dokter ya. begitu, bisa dibilang Sederhananya dari orang awam yang memahami kan. Kalau dari dokter kan memang udah detail banget ngejelasinnya tadi per macam-macam organnya. Nah kemudian dokter, kalau tadi kan kita udah bahas karena alkohol ya dokter. Berarti penyebab rokok juga ada nih ngaruh dokter terhadap liver ini sendiri. Aduh, kalau ngomongin rokok susah saya menjawab. Susah menjawabnya dokter. Biar makin sadar nih pemirsa. Sebenarnya kalau rokok itu kalau nggak ada, pasien dokter nggak ada. Wah, begitu banget ya dokter ya? Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau saya selalu bilang ke pasien saya, kalau pasiennya bisa diet bagus, olahraga dan tanpa rokok, saya nggak punya pasien. Begitu banget ya dokter iya, ya? Karena apa? Rokok itu merusak semua. Nah, berkali-kali memang hidup Selnya sehat itu ya, jadi, harus tanpa rokok. Gitu jadi ya, kalau kadang-kadang pasien, dok boleh nggak ngerokoknya? Sekali-sekali aja. Dan saya bingung jawabnya. Sekali aja nggak boleh, jangan lagi sekali-sekali. Bener, jadi jangan dideketin aja nggak boleh gitu ya, apalagi mau sering gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau rokok masalah enggak? Ya pasti masalah. Tapi balik lagi, rokok itu racun yang paling jujur ya. Jujur banget ya. Jujur banget. Karena ada satu ngomong di situ, merokok bisa membunuhmu. Ayah terserah deh yang bacanya gimana gitu kan. Ya. Tapi mungkin kalau untuk yang perokok pasif nih dokter, misalnya kayak cuman sering bergaul bersama orang-orang yang merokok, itu juga ada berpengaruh terhadap liver kita dok? Perokok pasif itu bahkan 3 kali lebih berat daripada perokok aktif. Waduh, lebih berat. Lebih berat. Padahal kan kita nggak ngerokok gitu dok, cuman hanya hidup bersama orang-orang yang asapnya. Oke, betul dokter ya. Jadi bahkan kalau penelitian lebih berat rokok pasif. Dan kalau ngomong merokok, sekarang kan lagi vape nih. Wah iya, itu gimana nih dok? Boleh sambil kita bahas. Oh lebih jelek dok? Lebih jelek. Kan padahal ada wangi-wangi mentol, wangi-wangi mint gitu, wangi buah-buahan, itu nggak ngaruh ternyata dok? Enggak, itu wanginya doang. Ternyata wanginya doang. Kalau untuk ke dalam kesehatan tubuh juga kurang baik? Secara jurnal, itu jelek, jauh jeleknya. Waduh pemirsa, nah ini dapat edukasi banget nih. Mungkin dikirain, wah mau berhenti rokok dengan melalui vape gitu. Ternyata itu tidak baik ya. Lebih baik tinggalkan banget sebenarnya ya dokter ya. Lebih baik tinggalkan. Padahal kan sudah diusahakan dan diupayakan untuk sehigienis mungkin katanya vape ini dokter. Dia nggak punya, ini agak nyebar kali ya, tapi nggak apa-apa deh. Masalahnya lebih ke himbauan nih dokter. Iya, vape ini kita nggak punya, nggak ada regulasi batas tarnya berapa, nikotinnya berapa. Kalau rokok ada batasan. Oh gitu. Iya. Ternyata kurang lebih kalau lah ya dokter ya. Kalau vape nggak punya batasan, jadi aduk nyampur-nyampur itunya nggak punya batasan gitu loh. Saya nggak tahu juga sih, nggak pernah pakai vape, jadi kayaknya cairan ya, jadi nggak punya ini ya, dari sisi kedokterannya seperti itu tanggapannya. Iya, tapi dari jurnal-jurnal yang terbaca nggak ada yang mengatakan vape itu lebih bagus dari rokok, nggak ada. Malah lebih bahaya. Nah, itu sambil ada edukasi tambahan, begitu ya dokter ya. Tentu untuk liver itu sendiri kita memang bagaimana nih dok cara kita untuk tetap menjaga supaya liver kita tetap sehat? Gimana dok? 1, olahraga. 2, makanannya tolong dijaga. Ya, jangan terlalu banyak lemak, jangan terlalu banyak, usahakan cukup serat. Tetap harus makan serat gitu ya dokter ya. Iya. Ngaruhnya juga larinya ke liver juga ya dokter. Iya. Ya? Kemudian agak sulit sebenarnya. Ada namanya liver ini, dia untuk bekerjanya metabolisme dari fruktosa. Fruktosa ini gula. Oke. Gulanya terdapat dari, cuman boleh dikerjain di hati gitu loh. Jadi alat lain nggak ada yang bekerja untuk metabolisme, untuk mengolah si fruktosa ini kecuali hati. Jadi kita jangan berlebihan. Nah, yang nggak enaknya fruktosa ini banyaknya di buah. Nah, jadi ternyata di buah ya dokter ya? Tapi bukan berarti buah nggak sehat ya. Ada tertentu jangan kali ya? berlebihan. Kondisinya jangan berlebihan.
Jadi kalau lagi musim rambutan jangan dan dihabisin jangan satu pohonnya gitu ya dokter ya. Kalau misalnya kondisinya memang bermasalah, udah hatinya mulai bermasalah, mulai batasi barangkali konsumsinya jangan terlalu banyak seperti biasa. Tapi bukan bilang buah nggak Dibatasin sehat ya. Dibatasin ya. Buah tetap sehat. Tapi ya itu, karena dia cuma satu-satunya tempatnya di hati. Kalau di hatinya udah mulai agak bermasalah, ya jangan terlalu banyak buahnya. Tetap harus diimbangi. Iya. Kemudian alkohol tadi. Ya, alkohol dengan ya kolesterol tadi lah kita tahan dulu. Ya. Makanan-makanan berlemak. Makanan-makanan berlemak harus mengubah pola hidup kembali. Lebih harus hidup sehat ya, tentunya sama dengan program kita nih ya dokter ya. Tetap harus jalani hidup sehat. Terus cari juga pengetahuan ya dokter ya. Jangan hanya cukup kayak ilmu yang dari awal aja gitu kemudian tidak di-upgrade. Karena kan perkembangan penelitian itu sebenarnya banyak ya dokter ya. Iya. Ada upgrade ilmu, kemudian obat-obatannya juga udah semakin canggih ya begitu ya dokter ya. Nah, luar biasa dokter. Nah, kalau untuk dokter sendiri untuk melihat di Jambi ini, apakah banyak pasien yang untuk terkena liver nih yang konsul sama dokter dari pengalaman pasien dokter selama ini? Banyaknya yang si fatty liver ya, yang perlemakan hati. Perlemakan hati. Ya pola makan kita kali ya, karena kita masih orang Sumatera kan suka lemak. Explore juga ya, explore makan-makan. Nah itu kayak dokter bilang tadi, makanan viral, makanan baru, ternyata itu tidak semuanya baik begitu ya dokter ya? Agak susah menjawabnya. Kalau sekedar kita kepengen nyoba sedikit, oke. Cuma masalah nyoba sedikit nggak mau berhenti, itu yang salah. Ketagihan ya, besok beli lagi, besok order lagi gitu ya. Kalau dibilang orang, saya suka makan banyak, ya tergantung makan banyaknya apa dulu nih. Makan banyak yang memang porsinya jumbo atau makan banyak sedikit-sedikit banyak jenisnya gitu kan. Kepengen nyicipin ini gimana sih rasanya, gini mana rasanya, tapi cuma sekedar tahu. Tapi banyak bukan kan jadi kebiasaan yang makan itu terus gitu. Sekali-sekali kemudian tuh abis itu hajar nge-gym misalnya kan. Itu ada juga pemikiran seperti itu dokter. Itu benar nggak salah atau salah dokter? Hari ini saya makan banyak nih, besok saya mau nge-gym atau olahraga. Itu benar nggak dokter? Kalau untuk yang mendadak banyak ya nggak benar juga, karena masalahnya otomatis tubuh langsung tiba-tiba diserbu sama gula. Betul. Jadi diserbu sama gula dengan kapasitas tinggi, udah tuh turunin lagi, besoknya baru turunin. Ya nggak gitu juga. Masuk kan nggak boleh berlebihan. Iya benar. Tetap harus seimbang segalanya dokter ya. Ternyata bukan hal yang baik kalau kepikiran gitu ya. Oke, makan dulu hari ini, besok diet gitu. Nggak boleh, itu sering banget resolusi banget ya gitu ya dokter ya. Besok diet nggak jadi. Besok nggak jadi dietnya dokter. Baik dokter, izin kita jeda terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Yantrika Harahap, SPPD. Baik dokter, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, terutama tentang liver, yang mana tadi telah dijelaskan secara panjang lebar, apa saja penyakit yang liver itu. Ternyata liver itu adalah organnya ya dokter ya, bukan nama sebuah penyakit. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Kami mohon kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Persilakan dokter. Oke, terima kasih. Seperti saya bilang, kita benernya kalau ngomongin liver, kita akan membicarakan tentang suatu organ yang yang paling bisa dibilang paling gede deh di badan kita, udah ukuran paling besar, punya kapasitas kemampuan sangat-sangat penting di dalam tubuh, tapi jarang kita jaga. Jadi karena hati itu sendiri bisa memuncul, seperti saya bilang, 20% pun dia sehat, dia masih bisa untuk bekerja, tidak menimbulkan masalah. Arti kata kita masih tetap bisa kerja, kita tetap bisa sekolah, kita tetap bisa kuliah, tanpa ada gejala. Nah, sehingga bisa kita bilang sebenarnya hati ini sayang banget sama kita. Iya, jadi tolong jaga hatinya dalam konteks jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola olahraga. Karena kalau dia udah rusak, walaupun sebenarnya hati itu bisa recovery 100% untuk sakit-sakit yang ringan, kemudian transplantasi ada, tapi itu kan gak gampang. Ya, gak gampang, ya walaupun untuk BPJS bisa, cuman kan tetap ada siapa yang mau donor gitu loh untuk di Indonesia, begitu kan. Jadi tolong dijaga karena dia tidak 20% ke bawah baru menimbulkan gejala. Kalau sebelum 20% tidak ada bergejala. Jadi tolong dijaga jangan sampai 20%-nya tinggal 18 gitu.
Jadi menjaganya ya cukup dengan jaga asupan makanannya, jangan makan makanan yang bisa merusak hati seperti alkohol atau makanan yang mengandung alkohol, kemudian juga olahraga, kemudian satu lagi salah satu yang agak yang kita suka edukasi berulang, pemakaian obat bebas. Jadi pemakaian obat bebas ini udah kayak kacang goreng, pergi ke apotik, ambil obat, dapat deh segepok. Jadi tolong hati-hati dengan obat-obatan, bahkan ada obat-obatan yang sebenarnya bisa dipakai sehari-hari tapi melampaui dosis yang dianjurkan. Hati adalah organ yang berfungsi untuk menghancurkan racun. Tapi jangan diracuni terus-terusan. Akan satu saat dia akan berhenti untuk bekerja. Nah, kalau udah berhenti untuk menyerah, kalah, mengibarkan bendera putih, ya udah. Selesai tugas kita, tugas hati. Nah, jadi tolong, itu obat-obatan banyak banget yang bikin hati rusak. Jangan dibeli cuman berlandaskan tetangga saya memakai ini kemarin sehat gitu loh. Jadi dibeli, dimakan karena murah. Ya, jadi hati-hati untuk racun-racun yang kita masukkan ke dalam badan kita sendiri dengan sadar. Baik dokter, jadi intinya jagalah hati gitu dokter ya. Hatinya bebas mau yang hati yang mana, memang yang organ ataupun juga yang hati kita dalam keseharian ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Sudut TVRI Jambi dan juga semoga menambah pengetahuan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mauwadah Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.